Nah, aman kah? Belum muncul. Oke, Ya aman. bentar-bentar. Aman ya? Template lu udah ada nggak, Chan? Wait. Apa? Template. Ada. Ntar gua kirim ya, bentar. Oke, siap-siap. Aman-aman. Biasa dulu ya. 3, 2, 1. Oke, sip. Oke, Bentar, gue cari template gue dulu ya. oke, siap-siap. Baru bangun ya, Chan? Soalnya kemarin ada gini ya. Lu kan ikut. Iya, cowok. Gue Gimana, baru gimana? baru bangun jam 12 gue. Gila banget, Cok. Gue pengen tahu sih gimana rasanya lu kemarin, Chan. Sejujurnya ya, Hmm, kalau boleh gue bilang, gue sebenarnya pengen ikut yang sebelumnya. Cuma pada saat itu tuh gue nggak bisa karena ada keperluan lain lah. Besoknya gue ada persiapan acara, makanya. Soalnya kan rumah gue deket ya di kalau dari oh Gane iya. gitu lumayan. Jadi dan mayoritas orang tuh udah pada tahu. Makanya gue juga udah feeling waktu kemarin ada Jarkoman tuh pasti Iya. gue nih. Soalnya gue udah gak bisa ngelak masalahnya. Gue juga nggak enak sih. Kan gue belum pernah ikutan yang kayak gituan kan. Jadi ya udahlah kata gue coba coba Terus nyobain lah. rasanya itu kayak forum-forum seperti biasa itu ya, yang waktu kita dikumpulin semuanya. Kalau beda, kalau yang kemarin tuh flow-nya jauh lebih tinggi dibanding yang kemarin kita tuh nggak ada apa-apanya. Hah? Beneran? Beneran yang kemarin kita tuh itu flow nol, cowok. Itu nggak ada keras-kerasnya. Yang waktu kita apa waktu lu? Sorry. Yang waktu kita nggak ada keras-kerasnya. Yang waktu kita di gor itu, yang semuanya, Oke. Terus yang itu tuh nggak ada keras-kerasnya. kalau waktu Kalau lu itu dibanding itu kemarin tuh beda jauh. boleh tahu nggak gimana? Kalau ibaratkan kalau emang lu menjawab tuh kan kalau kemarin tuh masih ada beberapa kayak kata-kata yang rancu gitu kayak misalkan mungkin atau kita kayak gitu tuh Iya. nggak terlalu kayak dikerasin kan. Nah kalau di forum kayak gitu kalau misalkan lu pakai kata-kata kayak gitu langsung di apa ya di BO lu tahu nggak di BO? Apa itu? BO. Di BO tuh jadi kayak langsung dicocorin sama yang di belakang kayak langsung diteriakin gitu. Oh, oke, siap-siap. Berarti Ya rame waktu itu ya, Chan ya? Rame rame, banget. lu dikelilingin. Sebenarnya nggak serame, nggak secrowded itu, cuma kayak lu dikelilingin aja sebenarnya. Tapi kan mereka nggak bermain fisik kan? Kayak suara aja. Main, 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 Oh, main. beneran. Bener. Jurusan kita tuh yang paling kuat, cok. Lu tahu nggak jurusan kita tuh sebutannya ras terkuat Ganesha, cok. Oh my God. Semangat jadi Iya. jurusan kita tuh julukan himpunannya tuh ras terkuat bumi Ganesha. Jadi emang kita main fisik. Lu lihat kan kalau wisuda mereka kayak gimana? Oke, bener bener bener. Kayak, Ya, nah ya kayak gitu malam. oh berarti misalnya lu salah, lu push up Iya, gitu. iya, iya. Tapi maksudnya fisik kayak didorong, kayak dipukul tuh enggak? Oh kalau pukul nggak mentok dorong. Dorong. Tapi Ya dorongnya kalau kayak kalau dorong-dorong. pukul sama tendang sih setahu gua enggak ya. Kalau pukul sama tendang setahu gua Oke, paling siap mentok siap. ini doang ya gitu doang. Oke oke. Dan lu gininya tuh harus nah gini nih harus lurus gini, gak bisa gini, harus lurus gini. Oh, gini. Iya gini gini. Nah Oh, kayak diamond push up dong ya, deket gini ya. kalau kalau diamond tuh kan masih gini kan. Iya. Kalau itu rata sejajar. Oh, gila banget, cuy. Nggak tahu dan ntar ketika di panggilan selanjutnya mungkin kalau emang semua orang lu udah di Bandung belum sih dik? Ini gua di Bali. Kayak tadi tuh gua Oh udah lu sempet balik ya? ikutan. Ya udah dari dulu sih balik. Tanggal Iya lima sih. belas gua balik ke Bandung. Ya, nah kemarin tuh dikasih batas kepulangan juga itu yang 17 Juli tuh dikirim sama si Fahri. Iya, benar-benar. Itu gua Soalnya berarti dikasih tugas-tugas. kaget aja sih sebenarnya udah disuruh balik gitu. Iya, nah tapi kita tuh kehitungnya lumayan lama malah bisa dibilang. Soalnya Kehitungannya kalau jurusan lain kayak minyak sama metal tuh kan mereka dari segi wawancara pun mereka udah beres kan dari kemarin. oh Makanya sekarang ketika mereka panitia OSKM nih, gua kan panitia OSKM juga kan, iya gua benar. gua mentor. Jadi keteteran jadinya sama wawancara kan di panitia juga ada wawancara kan di Iya OSKM benar. juga. Jadi keteteran dua-duanya kalau mereka tuh udah pada enak cok karena udah pada beres. Kalau yang tambang ada info nggak, Chan? Tambang sih setahu gue belum ya, setahu gue.
Oke, oke, oke. Siap, siap, Tapi siap. emang dari berdasarkan tahun lalu pun mereka yang terakhir deh. Kita tuh gue lupa dah antara kedua atau ketiga yang ini yang lantik tuh. Dua, ketiga. Ya pokoknya yang pertama tuh ini dulu metal dulu. Metal tuh pasti lebih cepet kalau by tahun kemarin ya. Yang pertama itu minyak. Apa yang lain? Metal metal. Oh, metal. Metalurgi dulu. Nah yang kedua tuh gue lupa antara kita apa minyak. Gue lupa. Paling terakhir tambang. Oh, Ya tambang tahun kemarin problematik juga sih kan mereka jaketnya telatnya telat banget. Gue nggak tahu sih itu kenapa jujur. ya sih emang banyak ya. Tapi gue kira Iya. kayak tambang itu yang paling keras. Ternyata gue baru tahu Apa? ini. Gue kira tambang yang paling keras. Oh enggak enggak. Oh, Nah enggak. gua nggak tahu ya gapnya seberapa jauh, tapi by sebutan itu aja karena itu tuh udah sering banget disebutin dan dari segi kayak kayak kalau wisuda pun lu tahu lah ya wisuda kalau misalkan yang jurusan kita tuh kayak gimana. Oh, iya, benar, benar, benar. Karena walaupun emang diimplementasiin, mulai-mulai diimplementasiin gitu, jujur gue pun kaget awalnya. Sebenarnya ada kecurigaan sih sebenarnya. Gue pun baru notice ketika itu udah beres. Lu kalau merhatiin jarak komanya itu kan diminta diantar kan. Iya, diantar. Nah diantar tuh eh, baik pergi maupun pulang itu karena sebelum pulang tuh kita disuruh gitu dulu. Jadi takutnya kecapean apa gimana kan tangannya nggak kuat bawa kendaraan. Mungkin Oh, jadi disuruh diantar asumsi kita tuh kayak gitu. Masuk oke, kan? oke, oke. Masuk akal, masuk akal. Ya masuk Benar juga akal. sih. Nah makanya gue juga agak kaget sih malam jujur gue nggak expect karena yang sebelum-sebelumnya tuh enggak. Oke, Tapi Chan. kayaknya mulai mulai diimplementasiin ya latihan fisiknya ditingkatin lagi aja sih. Gue pun ini jujur agak-agak sakit nih badan gue. Lu bayangin gue kan disuruh ikut terus gue Iya. udah tahu nih hari ini tuh gue ada day sebenarnya ada day mentor Oh, iya. malam tuh kan emang beres kebetulan beresnya cepet sih kita hokinya beresnya lumayan cepet jam 12 itu kan Mhm. kita ngeliat jam kan makanya pas udah beres terus kita lihat jam tuh gue pun agak kaget dikira gue tuh udah jam 2 jam 3 karena kan yang sebelumnya tuh jam setengah 3 kan. Iya sih. Dan kita lihat kan masih jam 12 gue kayak masih jam 12 nih serius udah tadi tuh kayak udah lama banget coy ternyata masih jam 12 anjir. Siap, siap, siap. Besoknya jam 6-nya tuh gue day tapi tadi gue bolos sih karena jujur udah capek sih. Iya, iya, benar, benar, benar. Jadi ya udahlah atur-atur deh kata gue. Iya. Gimana, Chan? Langsung aja ke pertanyaan apa kita perkenalan diri dulu? Pertanyaan aja lah ntar ini mah Oke, aman gasken. aja lah. Oke, gue langsung ke pertanyaan aja. Nah, pertanyaan gue tuh imajinatif aja sih. Pertanyaan yang pertama itu, seandainya Doraemon itu datang ke kehidupan lu. Kemudian Doraemon itu ngajak lu buat jalan-jalan ke masa lalu, bukan ke masa depan. Dan Oke. jalan-jalannya itu hanya berdua. Lu bisa ke Hmm. masa lalu lu, bisa ke zaman prasejarah, ke zaman Yunani, zaman Mesir, dan bebas. Nah, lu sama Doraemon mau kemana? Cuman dikasih sekali aja. Sekali doang nih bebas berarti. Ya, bebas, sekali aja. Mungkin gue bakalan ngajak Doraemon ke gua pada saat gue zaman SD, zaman kelas 5 atau kelas 6. Zaman SD. Oke. Karena gue pengen nyuruh diri gue belajar. Karena sejujurnya gue tuh baru mulai belajar tuh SMA akhir, cok. Jadi gue bisa dibilang agak telat lah gitu adaptasinya. Dulu tuh gue nggak terlalu mandang pendidikan, jadi kayak, ya udahlah jalanin aja gitu. Oh, berarti keteteran dong lu, kayak harus bekerja keras itu belajar pondasi-pondasinya gimana. Bisa dibilang ya, dan SMA gue pun bisa dibilang bukan yang gimana banget belajarnya. Jadi kayak, walaupun nilai gue tinggi nih, tapi nilai gue tinggi tuh yang gue rasa gue dapet karena, pertama gue KM, jadi gue deket sama guru. Kedua gue Oh, pun OSIS, jadi gue deket sama guru juga. Dan di sekolah gue kriteria paling tinggi penilaian adalah selain kehadiran itu keaktifan karena sekolah gue tuh nggak ada ujian samsak, lu di nggak ada SMA UTS, nggak ada 1, UAS. Apa? SMA 1, Bandung. Enggak, gue SMA 19. Nah fun fact-nya gue ketolak semansa, gue ketolak SMA 1. Oh, oke, 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 siap, siap. Makanya waktu gue datang ke ITB pertama kali ujiannya segila ini gue kaget, jujur gue kaget banget di semester 1 tuh kayak wah ini apaan cowok, karena sebelumnya gue nggak pernah ada ujian-ujian, itu yang paling gue kagetin sih. Oke, oke, siap, siap, siap. I see, I see. Oke, gua lanjutin aja ke pertanyaan kedua. Berhubungan juga. Nah, setelah lu balik
Tiba-tiba Doraemon itu memberikan alat ke lu. Alatnya itu hanya bisa dipakai 1 hari. Alatnya itu adalah pemberhenti waktu. Jadi semacam alat kecil di mana ketika lu pencet, tek, waktu langsung berhenti selama 10 menit. Dan kemudian ada Oke. jeda. Ada jeda sekitar 5 menit. Jadi maksudnya ketika lu udah 10 menit kan ada jeda. Jadi nggak bisa langsung 10 menit lanjut lagi ditek, 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 tekan-tekan gitu. Enggak. Nah, kira-kira apa sesuatu yang bakal lu lakukan di hari itu ketika lu punya alat pemberhenti waktu? Berarti posisinya gue di masa lalu kan? Ah, enggak, lu udah balik. Bebas sebenarnya. Masa lalu boleh, tapi lu di dunia saat ini juga nggak apa-apa. Jujur kalau pemberhenti waktu gue bingung karena nggak Oke, akan bisa ngubah banyak ya, beda iya kayak sih. tadi. Tapi kalau bisa memberhentikan waktu gue mau bawa makanan sih, gue mau bawa makanan atau bawa alat-alat yang gue pengen sih. Oh, oke, oke. Tapi jatuhnya gue maling. Nggak apa, hampir semua orang juga kayak gitu jawabannya. Karena Kalau kalau mirip berhenti ya. waktu nggak bisa ngubah ini, nggak bisa ngubah keputusan. Iya sih, benar, benar, benar. Oke, lanjut. Yang ketiga, berhubungan juga dengan Doraemon. Ini udah hari kedua. Hari yang pertama kan udah dikasih alat yang pemberhenti waktu. Yang kedua, Hmm. Doraemon itu memberikan ke lu sarung invisible. Sarung yang bikin lu itu nggak terlihat. Jadi ketika dipakai, lu nggak kelihatan. Ketika dibuka, lu jadi kelihatan. Kira-kira di hari itu, lu bakal pakai buat apa? Jujur, kalau bisa nggak ngeliat, gue bakalan kalau lagi mendekati ujian, gue mau ke ruang dosen ya, gue mau lihat soalnya. Oke, siap, siap. Kalau misalkan lagi hari-hari begini, mungkin gue akan mendatangi entah itu yang ngurus sekolah mentor atau yang ngurus per gini-ginian kita buat ngelihat hari kedepannya tuh kapan dan bakal ngapain, biar seenggaknya gue bisa prepare Oke, baik dari segi jadwal maupun fisik gue. Karena ya biar nggak chaos lah, karena sekarang chaos banget jujur. oke, oke, siap, 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 siap. Oke, tadi pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang keempat, apa teori yang paling absurd menurut lu? Bebas, apa aja. Mungkin dari pikiran lu sendiri. Bebas nih, bebas. Iya, bebas. Teori absurd menurut gua adalah bumi adalah sebuah bunga yang sedang dibawa oleh gajah Oke. dan bila gempa itu berarti gajahnya jatuh. Apa? Tumpah? Kalau buminya gempa berarti gajahnya tuh lagi kesandung atau lagi jatuh gitu. Oh, oke, siap, siap. Masuk akal juga. Lanjut. Pertanyaan yang kelima, eh apa ya? Gua belum kepikiran sih. Yang kelima dari gua, mungkin ke diri lu aja deh. Apa kata atau motivasi dari seseorang yang bikin lu itu em, termotivasi? Oke. Jujur kalau gua orangnya ongoing aja. Jadi kata-kata motivasinya tuh ada. Lu ngikutin F1 nggak atau balap-balapan gitu? Enggak sih, cuman tahu aja. Kalau ngikutin enggak. Oke, jadi ada satu pembalap F1 namanya itu Sebastian Vettel. Dia tuh pernah bilang kayak enjoy all the moment yang sekarang lagi lu lakuin karena belum tentu momen itu tuh bakal keulang di kedepannya. Makanya sekarang gue kayak ya udah ongoing aja lah. Gue walaupun sekarang gue lagi stres dengan semua kekeosan ini, gue coba enjoy walaupun gue sekarang lagi kurang enjoy gitu. Oke, oke, oke. Ongoing dan easy going ya. Ya easy going aja lah gitu. Biar Oke, nggak siap. usah dipusing-pusingin lah. Oke, cukup sih dari gua udah 5 pertanyaan, San. Mungkin dari lu. Oke, dari gua Dik, pertanyaan pertama nih. Kalau misalkan lu udah memasuki masa tua, Dik, udah kayak mau Oke, pensiun, oke. kira-kira lu bakal ngabisin hidup lu di mana dan kenapa? Gua bakal ngabisin hidup gua di Bali. Karena di Bali adalah tempat yang paling enak buat menikmati masa tua. Dibandingkan dengan bukannya merendahkan, tapi di Bali itu kayak orang-orang di sini itu lebih terbuka, kayak mau membukakan dirinya. Dan ketika ada acara, mereka semua itu datang dan saling berjamu gitulah di Bali. Jadi kayak memang menjadi tempat buat gua di masa tua gitu di Bali. Mungkin tepatnya di Gianyar. Mungkin lu tahu ya Gianyar. Gianyar pernah dengar. Iya, kayak di Ubud gitu kan. Itu memang fokus ke alam dan spiritual.
Jadi kayak memang bagus untuk menenangkan pikiran, apalagi di masa tua ya. Itu sih cukup. Oke, iya sih. Apalagi lu di Bali dari kecil kan, pasti udah Iya, enak juga. benar-benar. Nomor dua, Dik. Sejauh lu berkuliah 2 semester, Dik, ada nggak dosen favorit lu dan kenapa? Dosen favorit gua, dosen Pak Handa Jaya Rusli deh, Pak Rusli. Mahanda Jaya Rusli, Iya, oke. Kenapa tuh, kenapa tuh? dosen kimia itu tuh benar-benar kocak banget dah kalau belajar. Kayak ya kayak nggak berbeda lah dengan dosen yang lain di mana cara ngajarnya benar-benar sangat berbeda. Yang banyak humornya gitu lah ya ke kita. Nggak terlalu serius ngajarinnya. Kebanyakan dibawa-bawa bercanda. Oke, jadi lebih enjoy ya? Iya, lebih enjoy jadinya. Oke, oke. Pertanyaan ketiga, Dik. Kalau misalkan lu ditakdirin jadi dosen atau jadi tenaga pengajar lah gitu. Kira-kira lu mau menjadi dosen apa atau pengajar apa? Bebas ya, nggak harus dalam lingkup geofis atau segala macam, bebas. Gue ingin menjadi dosen onkologi, di mana onkologi ini Apa onkologi? onkologi, dosen kesehatan, dosen yang membahas tentang kanker. Karena kalau yang seperti kita ketahui, kanker itu merupakan sesuatu yang memang sering menjadi ya hal yang rumit karena untuk perawatannya itu masih terbilang cukup sulit dan mahal. Jadi gue bakal belajar di sana dan meneliti bersama dengan rekan-rekan sejawat gue bagaimana caranya supaya kanker itu bisa diatasi dengan lebih efisien. Gue memang kayak tertarik aja sih dengan dunia kesehatan. Gitu Oke, sih cukup. banyak juga. Gue banyak lihat anak-anak FTTM tuh beberapa dulunya pernah pengen terjun ke kesehatan juga. Iya sih, gue pilihan kedua gue sih kedokteran ya. Menarik, menarik, menarik. Oke, nomor 4, Dik. Kalau lu dikasih 1 M hari ini, saat ini juga, Oke, lu mau bakal ngapain? Bakal lu abisin gimana? gue bakal investasi ke tanah mungkin untuk hari ini aja ya. Berarti investasi ke tanah, berarti nggak bisa gue ke perusahaan. Karena di Bali juga perusahaan yang nggak banyak. Gue bakal beli tanah. Di Bali ada banyak tanah. Itu bisa gue investasikan. Gue beli tanah-tanah itu. Kemudian gue bakal apa ya lagi ya? Membeli mungkin absurd sih, membeli persediaan makanan. Tunggu ya ntar. Hmm, Oke, Cukup, oke. Satu lagi ya. Terakhir, Dik. Lu kalau makan bubur tuh diaduk apa nggak diaduk, Dik? waduh pertanyaan yang paling sering. Nomor dan jawaban gue pasti yang diaduk. Karena kalau nggak diaduk Oke. itu aneh dan anomali aja. Sejauh ini gue belum nemu orang yang nggak diaduk sih sejauh ini. Iya Jadi sih semuanya emang diaduk juga. aneh aja, Cok. Oke, oke. Cukup, cukup sih kalau dari gue. By the way ini masih 18 menit kalau gue lihat. Kalau nggak salah ya, kita 15 dari menit. Kita 2000. tadi berapa? Soalnya kan lu yang Dan hidupin timernya. gua lihat ininya dulu. Apa? Screenshotnya. Oke. Soalnya kalau di recording gue baru 18 menit sih. Sekarang udah 19. Kita tadi 36 sih. Oh iya sih 36. 2 menit lagi sih. Semenit terakhir lah. Oke, lu udah gini nggak? Screenshot. Iya, belum 20 menit ya. Sorry. Belum, belum. 1 menit lagi, Dik. Ntar 56, 56. Ada apa lagi, Chan? Saya kayak cerita-cerita gitu. Mungkin dari lu. Apa ya? Kalau dari... gini deh, gue mau nanya deh. Perasaan lu pindah ke Gane gimana, Dik? Wih, sebenarnya 10/10 sih. Kayak gue nggak nyangka juga sih pindah ke Gane. Kayak di Gane itu pusatnya ITB, ketemu banyak orang, mungkin bisa ketemu seseorang juga di sini. Ya, seru sih di Gane, walaupun memang dari hal ekonomi, maksudnya ya biaya-biaya di Bandung Iya, ini kan biayanya lebih jauh mahal. lebih mahal ya. Mungkin dari lu kira-kira yang malu apanya sih di Bandung ini? Semuanya Yang kah? buat mahal. Iya, yang mahal itu apa?
menurut gua kalau dari segi ITB sendiri adalah daerahnya. Dimana kalau misalkan di ITB sebenarnya emang rasa makanan dan segala macam nggak terlalu beda jauh, sama-sama aja. Tapi Oke, maksud gua selain fasilitas adem yang lo dapetin, karena kan udaranya bisa dibilang lebih enak lah daripada Jatinangor. Lu oke. juga kalau misalkan mau ke rumah sakit, mau ke mall, mau ke mana-mana itu deket dan 24 jam ada. Kayak lu misalkan mau sesimpel ke fotokopi, mau nyari makan, atau misalkan lu mau pesan apapun, itu 24 jam aman-aman aja di Bandung. Kemarin pun gue pesen Gojek, gue jam 3 subuh tuh aman-aman aja. Dan Oh, masih gak aman. sebahaya di Nangor, menurut gue. Dari segi traffic segala macam, walaupun banyak gangster, tapi masih aman lah gitu bisa dibilang. Dan ininya sih menurut gue yang bikin, ya yang tadi sih, fleksibilitasnya. Kalau di Bandung tuh lu sangat-sangat fleksibel. Lu mau kemana dan jam berapapun itu aman-aman aja. Menurut gue itu yang bikin mahal. Oh, oke oke, siap siap siap. Karena kalau yang gue rasa sejauh ini rasa makanan dan barang-barangnya sebenarnya sama-sama aja, nggak beda jauh. Cuma ya emang itu tadi, gak semua tempat bisa menawarkan hal-hal kayak apa ademnya, utamanya yang banyak orang cari kan. Kalau ke Bandung juga adem kan bisa dibilang. Hmm, Yang kayak gitu sih, sama dekat kemana-mana sebenarnya. oke. Sama lagi satu, Chan. Kan kebetulan gue juga bakal tinggal di sana. Gue pengen tahu tempat makan yang memang enak dan murah di sekitaran ITB. Jujur ya di kalau lu nanya kayak gitu, sejujurnya gue nggak tahu banyak karena kan Oke. gue tinggal di sini. Jadi Iya. gue makannya di rumah. Oh, Tapi tapi kalau gue boleh rekomendasi sebenarnya kalau di daerah ITB Ganesha sih dua sih yang utamanya. Kalau nggak di Ganyang, di Tamfest. Lu udah pernah makan di situ belum? Tamfest. Di mana itu? Tamfest tuh belakangnya ITB, dekat Sabuga yang kita PMB. Itu di sebelah kirinya ada. Oh, itu di jalan tuh bagus ya? Apa Enggak, gimana? masih di ITB. Ini kan ITB. Ah, Ini Sabuga yang waktu kita PMB. Ya oke kan oke. sebelahan gini kan. Nah itu tuh di sininya, sebelahan gitu. Di belakang ITB. Itu nama warung apa memang nama tempatnya gitu, Chan? Eh, tempat-tempat. Jadi itu ada kayak beberapa kios gitu di situ. Oh, oke oke oke. Kalau Ganyang di belakang di depan ITB di Masjid Salman, lu tahu kan Masjid Salman? Tahu tahu. Ya di situ satu jajaran komplek itu makanan semua. Cuma emang harganya sih harga anak kuliah ya, karena ya dekat ITB juga gitu. Tapi masih masih oke lah gitu, masih worth it lah menurut gua. Gak yang sampai overpriced banget, masih aman-aman aja. Range-nya berapa itu, Chan? Nyampe 15. Kayaknya kalau di sini standaran tuh 16 deh. 16 pun itu udah kehitung murah. Oh, oke oke oke. Kalau di sini gitu sih kebanyakan. Kalau warteg banyak nggak di Bandung? Warteg banyak banyak, warteg banyak. Cuma kalau yang 24 jam, jujur gua nggak tahu ya. Karena fun fact, gua pertama kali makan warteg itu di Nangor. Gua nggak pernah Oh, makan warteg di Bandung. Tapi kalau yang 24 jam ada sih ke ini, ke di Pati Ukur. Di Pati Ukur tuh banyak juga yang masih buka 24 jam. oke Jadi oke. kalau misalkan lu lapar tengah malam, aman aja sebenarnya kalau di sini. Siap siap siap. Cukup sih. Oke, gua SS ya. Iya. 3, 2, 1. Oke. Oke, aman Gua nih. Ntar gua gue kirim matiin ya dulu abis ya. ini. Gua matiin dulu ya recordnya, Chan.